Oke, tes. Ini saya mau coba pakai ini nih. Ini handset, sebenarnya handset untuk rekam videonya. Karena banyak yang komen ya ataupun mengeluh ataupun ada sedikit bahwa suaranya kurang jelas katanya. Suaranya kurang jelas. Saya mencoba pakai ini biar suaranya jelas apa tidak. Ini kembali lagi bahwa di tahapan pertama untuk mengenali diri pribadi, diri kita sendiri, diri sejatinya kita. Tahapan pertama yang kita harus ketahui bahwa kita harus mengenal yang namanya tubuh kita, harus mengenali juga yang namanya sukma, dan kita harus mengenal juga yang namanya roh. Tubuh itu terdiri dari 7 elemen, unsur, dimensi, tingkatan, lapisan. Di dalam tubuh diantaranya terdiri dari bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sungsum. Ada 7. Bagaimana kita cara membedakan, bagaimana kita bisa mengerti antara badan kita, sukma kita, dan juga roh. Ini sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya, bahwa tubuh kita itu tanpa adanya sukma itu adalah bangkai, dimana tinggal menunggu kehancuran dan nunggu proses pembusukan, proses penghancuran. Jadi tubuh kalau tidak ada sukma itu bangkai, tinggal nunggu proses pembusukan atau penghancuran atau proses kehancuran diri. Itulah tubuh. Jadi 7 lapisan dalam diri kita itu juga akan hancur karena sebuah bangkai. Tubuh ini akan bisa bertahan langgeng, bisa mempertahankan diri dari kehancurannya dikarenakan tubuh ini ditempati sukma. Ciri-ciri tubuh ditempati sukma tapi tidak ada roh di dalamnya, yaitu seseorang yang sedang tidur, seseorang yang sedang pingsan, dan seseorang yang sedang melamun ataupun gila. Jadi kalau orang yang sedang tidur, tubuhnya itu tidak hancur, masih bisa dipertahankan atau bisa terhindar dari kehancuran karena masih ada sukma di dalamnya. Karena sukma ini yang menjaga tubuh, memelihara tubuh, dan sukma inilah yang menjaga kelanggengan dan kelestarian dari tubuh kita ini. Terus ciri-ciri apabila tubuh kita itu ditempati sukma dan ditempati roh. Ya, ciri-cirinya kita bisa beribadah, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, dan lain sebagainya. Itu berarti di dalam tubuh ada sukma dan ada roh. Bisa mendengarkan suara saya dan bisa mengerti, memahami apa yang saya katakan.
Itu juga tandanya adanya roh. Itu gambaran logikanya. Dari ketiga inilah yang kita kaji lebih dalam. Di tahapan satu itu adalah tahapan PAUD, tahapan yang hanya berisi tentang konsep-konsep, pandangan-pandangan ataupun ya pembelajaran yang berisikan teori. Ya seperti anak PAUD tahu yang namanya buaya karena dia tahu gambarnya, dan tahu yang namanya buaya karena di situ ada tulisannya buaya. Tapi dia belum pernah melihat buaya aslinya. Begitu juga dengan buah-buahan, apel, pisang dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah konsep biar mengerti kebenaran aslinya. Itu tahap satu. Tahap dua itu kita sudah menemukan aslinya dan bisa menggunakannya. Itu tahap dua. Sukma yang dimaksud di sini, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, yaitu sedulur papat kalimo pancer. Ini yang kita kaji yang lebih dalam. Sedulur papat kalimo pancer inilah yang menempati 7 lapisan tadi, yang menempati secara keseluruhan. Karena dalam tubuh kita itu ditempati oleh sedulur papat itu ya udah penuh ya, udah tidak ada lagi ruang yang kosong, udah penuh. Jadi kalau seseorang sudah manunggal, sedulur papatnya manunggal, ya kan, itu tidak mungkin kesurupan atau dimasuki oleh bangsa jin atau bangsa halus lainnya untuk menempati tubuh kita. Karena masing-masing 4 anasir ini kan di samping dia itu ratu atau rajanya dari air, ratu rajanya dari bumi, ratu rajanya dari angin, ratu rajanya dari api. Ini udah sangat menempati tubuh ini, itu udah penuh, udah tidak ada ruang lagi untuk bangsa halus lainnya ikut singgah ataupun masuk ke dalam tubuh kita. Karena masing-masing juga mempunyai anak buah. Mempunyai anak buah, malaikat-malaikat. Jadi satu ratu itu dibantu malaikat sekitar 120 malaikat. Ya, 4 anasir inilah esensi dari kesaktiannya hidup. Esensi dari kesaktiannya hidup. Biar kita bisa menggunakan, membangkitkan kekuatannya, kesaktiannya, maka harus paham dulu di tahap 1 ini, harus ngerti dulu, harus benar-benar memahami tahapan 1 ini dulu.
Maka di tahapan satu ini juga ada tuntunan kita untuk melatih pernapasan di 5 titik. Pernapasan di 5 titik. Di dalam pernapasan ini juga ada bacaan, dan bacaan ini dibaca dengan bahasa ruh selama kontinu ya, 40 hari 40 malam terus menerus tanpa putus. Nanti akan saya bantu untuk bisa mengalami dan menyaksikan sendiri kemanunggalan, penyatuan di dalam diri kita, yaitu menyatunya sedulur papat kalimo pancer. Oke, ikuti terus videonya, simak baik-baik, dan saya akan berikan motivasi tambahan dan terus menerus tanpa saya bosan, dan saya bongkar secara terang-terangan. Ini sebenarnya rahasia dan sangat dirahasiakan. Tidak boleh dibocorkan ke umum ataupun ke masyarakat luas. Tapi di sini saya merasa prihatin bahwa kemerosotan dan ketidaktahuan yang sebenarnya tentang sedulur papat kalimo pancer ini benar-benar, apalagi anak-anak sekarang ya, anak-anak yang sekarang dari dia SD itu sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal. Konsepnya saja dia tidak tahu bahwa sedulur papat itu berasal dari kakang kawah, adi ari-ari, sedulur getih, pusar. Dia dari elemen apa, dia berasal dari mana, itu mereka tidak tahu, tidak mengenali dan tidak mengerti. Karena tidak tahu dan tidak mengenali diri sendiri, tidak kenal diri sendiri, ya maka akhirnya tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, ya akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam dirinya. Selamat berlatih, selamat mencoba. Untuk yang di rumah juga nggak apa-apa, lakukan teknik pernapasannya dengan baik dan benar, latihlah. Walaupun nggak ketemu dengan saya juga, saya yakin bisa. Yang penting dengan sungguh-sungguh latihannya.